Ojek online dari berbagai daerah akan menggelar unjuk rasa di gedung DPR MPR RI Jakarta. Aksi bertajuk 179 Ojol ini digagas oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Gabungan Aksi Roda 2 atau Garda Indonesia. Dan bagaimana jalannya unjuk rasa tersebut? Kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani di lokasi. Selamat siang, Irin. Seperti apa situasi di sana? Kalau saya lihat gambar di belakang Anda, situasi lalu lintas masih berjalan dengan lancar. Apakah aksi hari ini benar-benar akan dilaksanakan? Iya, Dea, memang betul sekali di suasana di belakang saya masih sangat lancar sekali, tidak ada rekayasa lalu lintas meskipun kemudian memang ada wacana atau rencana aksi akbar itu yang disebarkan oleh poster-poster oleh pihak Garda sendiri atau gabungan aksi roda 2 yang rencananya akan melakukan unjuk rasa atau demonstrasi dimulai dari Kementerian Perhubungan kemudian ke Istana Presiden dan berakhir di DPR RI. Tapi seperti yang Anda lihat, ini sekarang saya akan tunjukkan suasananya sangat kondusif sekali, normal seperti hari-hari biasanya, apalagi ini hari kerja seperti itu. Dia tidak ada pengamanan di luar gedung DPR RI yang biasanya kalau mau ada demonstrasi atau ada rencana aksi demonstrasi paling tidak ada personil pengamanan yang berjaga di luar gedung DPR RI. Tapi seperti yang Anda lihat ya, suasananya sangat normal sekali. Penjagaan justru berada di dalam gedung DPR RI seperti ada BRIMOB, juga kendaraan rantis dan juga dari pihak marinir juga berjaga-jaga. Tapi dia itu konfirmasi yang saya dapatkan, itu bagian dari pengamanan aksi unjuk rasa pasca peristiwa unjuk rasa besar-besaran pada sejak akhir bulan Agustus kemarin dia. Jadi suasana seperti ini masih sangat kondusif, masih normal dan kami belum mendapatkan informasi apakah demonstrasi yang akan dilakukan oleh Asosiasi Roda 2 ini, gabungan Asosiasi Roda 2 ini akan jadi dilaksanakan karena rekan saya pun yang memantau di Kementerian Perhubungan dan juga di sekitar istana juga mengatakan bahwa sampai sekarang tidak ada informasi yang diberikan apakah demonstrasi yang akan dilakukan oleh para ojek online ini akan dilaksanakan seperti itu, karena rencana awalnya jam 10 pagi masa yang diperkirakan menurut poster yang disebarkan atau informasi yang disebarkan oleh pihak Garda sendiri mencapai 5.000 pengendara ojek online seperti itu. Namun Dea, yang jadi catatan memang ketika tadi pagi saya mengendarai atau menumpang ojek online sendiri mengatakan bahwa sebagian dari mereka pun itu merasa bahwa aksi ini atau tuntutan ini sudah berkali-kali digaungkan tapi tidak ada hasil signifikan dan rata-rata para ojol ini memutuskan untuk melanjutkan mencari nafkahnya seperti itu karena menurut mereka mencari nafkah jauh lebih penting. Meskipun memang tuntutannya ini tidak ada perubahan dari tuntutan-tuntutan sebelumnya yang akan saya sebutkan, yaitu tuntutan untuk aksi hari ini adalah rancangan Undang-Undang Transportasi Online agar masuk ke Prolegnas 2025-2026 dan kemudian potongan aplikator maksimal 10% dan juga harus ada regulasi tarif antar barang dan makanan serta audit investigatif atas potongan 5% yang diambil oleh pihak aplikator dan juga tuntutan yang paling sering digaungkan oleh para pengendara ojol ini, pengemudi ojol ini adalah penghapusan program seperti Argo Goceng atau Argo 5.000 slot, multi order dan member berbayar serta menuntut untuk pengusutan kasus tragedi 28 Agustus 2025 oleh Kapolri. Kalau yang peristiwa 28 Agustus 2025 ini juga tadi sempat diceritakan oleh ojol ketika saya berangkat dari rumah menuju ke kantor bahwa sebenarnya sudah selesai dengan pihak kepolisian sendiri sudah memberikan hukuman mencopot dengan tidak hormat kepada para pengemudi rantis itu yang menyebabkan salah satu pengemudi ojol Afwan meninggal dunia. Jadi mereka merasa bahwa tuntutan-tuntutan lainnya ini sudah sering digaungkan namun tidak ada hasil signifikannya. Jadi sebagian besar dari mereka menurut informasi pengemudi ojol yang saya tumpangi tadi dia itu sudah tidak signifikan, sudah tidak relevan dengan situasi sekarang di mana ekonomi sudah sangat sulit sekali sehingga mereka lebih memilih untuk mencari nafkah dan hasilnya seperti ini dia kalau bisa Anda perhatikan sangat kondusif sekali, tidak ada pengalihan arus lalu lintas meskipun memang kemudian saya mendapatkan informasi bahwa ada sekitar lebih dari 6.000 personil TNI Polri yang berjaga-jaga di sekitar objek vital mulai dari Istana Presiden, Monas dan juga di dalam gedung DPR RI dan kita masih memantau apakah aksi hari ini akan terjadi atau tidak karena sampai sekarang kalau bisa saya lihat saya bisa hitung dia
hanya ada beberapa pengemudi yang berjaket hijau khas ojol itu sekitar 8 orang yang menunggu datangnya rekan-rekannya dan memilih untuk menunggu sambil menunggu orderan seperti itu, melihat situasi, memantau situasi. Dea. Terima kasih Irin Wardani melaporkan dari depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta.